atas saran dari beberapa customer, atas saran dari beberapa customer kami, kemudian menjajaki KIK itu Pak. Kemudian dapat lokasi dan kita bangun mulai, kalau tidak salah mulai bulan-bulan Mei Juni deh. Ya, 2016. 2016. Kita kesana tuh 2018 ya. Ya, 2016. Dan kita pindah-pindah itu tanggal 2 Januari 2017. Iya, kalau ya. Itu baru bangunan awal kan? Iya. Dan pertama kita pindah ke sana itu saya pesimis sih. Ini tempat jauh dari timur, jauh dari barat, jauh dari utara selatan. Customer kalau mau ke situ susah minta ampun. Serius. Ya, tapi alhamdulillah ternyata malah 2017 itu jadi tahun hoki kita malahan Pak. Jadi penjualan secara retail juga bagus, penjualan secara direct juga cukup bagus waktu itu. Alhamdulillah. Dan jadinya kita punya tempat yang cukup representatif. Pada saat awal berapa 1.000 ya, kalau nggak salah 1.000. 1 hektar lah, tanahnya 1 hektar. Gedung pertama? Gedung yang kita bangun itu 2.000 meter persegi. Oh ya. Total 2.000 meter persegi yang kita pakai untuk gudang itu paling sekitar 1.800-an ya. Betul. Jadi secara bertahap kita pengen membuat gedung baru di sebelah belakangnya, 2.000 meter persegi juga. Kemudian kita pengen membangun semacam kayak apa istilahnya itu Pak? Education center lah di depan. Semacam itu. Tapi ternyata timingnya nggak pas Pak. Jadi kemudian ada COVID itu, kita dimana semua orang panik kan Pak. Bahkan sampai terlintas ini bisnisnya masih bisa jalan apa enggak. Tapi balik lagi Pak, ini discuss lagi. Yang semua orang pada awal COVID itu berpikir kayak this end of the business. Ternyata malah 2021 itu puncaknya kalau saya melihat. 2021. Dan itu kayak sudah mulai kembali ke normal. Nah, iya, jadi malah boomnya di 2021. Justru 2022 sebenarnya dari 2022 awal itu sudah banyak yang bilang kalau the party is over. Iya, mereka bilang gitu. Nah, tapi yang kita lihat 2022 awal itu masih cukup kenceng. Iya, betul. Dan ternyata boomnya itu kan, kalau tidak salah kan 2022 itu mulai perang Ukraine ya Pak, Februari kalau tidak salah kan. Nah, wah jangan-jangan ini awal dari masalah ini. Karena kan ya namanya perang, apalagi itu di wilayah Eropa ya Pak, bisa geret ke sana kemari. Ternyata memang kita melihat 2022 itu mulai Mei sudah ada pelambatan. Mei lanjut ke Juni, Juli, Agustus, September awal itu sudah mulai lagi ada inquiry. Ya belum pulih sih, tapi lumayan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ada. Artinya Desember kemarin gimana nih kondisinya? Inquiry sudah mulai masuk? Sudah mulai masuk. Ya, sudah mulai masuk, dan seperti yang kita pernah ngobrol dulu ya Pak. Yang saya tangkap dari perbincangan kami dengan banyak kawan-kawan pelaku industri di furniture maupun woodworking yang lain, ya krisis sih, tapi kan nggak kita aja gitu. Jadi semua. Dan justru yang saya tangkap vibe-nya itu positif. Ya,
badai pasti berlalu. Iya. Badai pasti berlalu. Nah, kesempatan krisis ini juga kesempatan kalau memang delalah ada apa bahaya yang mindahnya dari tempat lainnya disikat. Kalau kebetulan belum ada order atau inquiry, ya kesempatan untuk berbenah. Saya melihat seperti itu. Ada yang berbenah dari sistem, ada yang berbenah dari organisasinya, ada yang berbenah dari sisi development produknya. Menarik. Ya. Menarik. Nah, kalau dari APPT Timber sendiri apa yang mau dilakukan di 2023? Karena kemungkinan kan orang akan mulai beralih mencari bahan-bahan alternatif yang lebih. Jadi kalau apa yang mau kita lakukan ya Pak? Kita ini kan ngikut dari demand-nya furniture, ngikut dari demand-nya pabrik pintu, pabrik flooring dan lain-lain. Tapi tentu saja kita mendevelop juga produk-produk yang menurut kami akan tetap menjadi bahan yang cukup penting di masa yang akan datang. Kami cukup kuat untuk di produk-produk FSC, Pak. Di produk-produk FSC yang baik itu berupa sound timber, veneer ataupun panel. Jadi kami bekerja sama dengan partner yang cukup kompeten, reliable, juga bisa diandalkan dari sisi quantity maupun service delivery maupun quality-nya. Nah, itu yang semaksimal mungkin kami develop dengan kita develop pasar menggunakan produk-produk itu. Misalnya seperti contoh Eucalyptus grandis, FSC Eucalyptus grandis yang kami bawa dari partner kami yang di Uruguay, Euro4. Alhamdulillah itu tidak hanya dipakai untuk outdoor, tapi sekarang juga sudah cukup melebar. Jadi molding and frame sudah pakai, kemudian bahkan untuk housing components sudah digunakan untuk itu scantling. Scantling. Kemudian kita juga pernah develop untuk produk-produk housing component yang lain seperti outdoor fencing atau external doors yang Como certified menggunakan juga Eucalyptus grandis. Dan akhir-akhir ini kita juga develop untuk furniture indoor juga. Furniture indoor. Jadi karena Eucalyptus grandis ini boleh dibilang salah satu dari sekian spesies hardwood species, maksud saya, sekian hardwood species yang bisa supply dengan kapasitas yang cukup besar. FSC hardwood species yang bisa supply dengan kapasitas yang cukup besar. Dan mill sendiri selalu expand. Jadi sekarang kapasitas sound timbernya sudah mencapai 17.000 kubik per bulannya. Jadi kita itu sound timber aja ya? Itu sound timber, dried sound timber. Itu kemarin kebanyakan 17.000 itu. Jadi dari untuk mereka pakai macam-macam, Pak. Indonesia seberapa banyak? Indonesia lumayan. Indonesia itu sekarang setidaknya lebih dari 25%.
Dari 17.000 itu ya? Dari 17.000 itu. Dan kita growing ya Pak? Iya. Kita growing, artinya kita sudah develop dengan ya tidak cuma satu segmen furniture saja, tapi beberapa segmen memang kita develop. Yang paling banyak segmen yang mana? Furniture masih paling besar. Furniture masih paling besar. Itu lebih dari 60%. Masih lebih dari 60%. Apa alasannya customer yang sudah menggunakan? Nah, Eucalyptus grandis itu untuk saat ini dipakai sebagai alternatif untuk FSC mahagani. Oke. Jadi buyer yang membutuhkan mahoni FSC, meskipun bisa mendapatkan kayu FSC mahoni dari domestik, iya. Tapi salah satu kelemahan dari sumber domestik itu adalah selain dari quantity ya Pak, kuantitinya itu juga size. Oke. Jadi panjangnya itu terbatas, kemudian quality juga, sehingga pernah kita melakukan hitungan kasar dari data yang kita dapatkan dari customer kami tersebut. Kalau kita menggunakan Eucalyptus grandis ya, dengan harga yang boleh jadi hampir mencapai dua kali harga kayu mahoni. Nah, itu secara harga komponen, jadi setelah diproduksi menjadi komponen, itu cost-nya tidak jauh berbeda. Hampir sama. Okay. Kenapa bisa seperti itu? Karena yield-nya bisa tinggi, Pak. Yield-nya tinggi. Dia lebar 15 cm up, panjang 4 meter up. Udah stabil, ya sudah KD, MC-nya juga stabil, sehingga proses diproduksinya itu cepat. Yield-nya tinggi, proses diproduksinya juga cepat, sehingga kalau katakanlah secara cost saja itu sama ya, atau mendekati, kemudian secara speed diproduksi juga lebih tinggi, lebih cepat, tentu saja perputarannya kan juga lebih cepat. Jadi keuntungannya manfaat yang didapatkan atau benefit dapat dari spesies ini itu cukup besar. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan kayu ini mereka ya mendapatkan benefit yang cukup besar karena yieldnya lebih tinggi, prosesnya lebih cepat, delivery-nya bisa diandalkan. Ya, tidak tergantung musim hujan, musim kemarau. Nah, itu yang jadi kendala banyak kita. Jadi kita bisa melihat bahwa pertumbuhan demand-nya cukup stabil. Dari tahun ke tahun. Sampai ke tahun ini ya. Nah, selain itu apa saja yang ditawarkan dari kan selain itu ya? Jadi kita memang lebih bermain ke produk-produk yang certified, Pak. FSC certified terutama. Jadi ya kita memfokuskan di Eucalyptus grandis karena itu merupakan komoditi kita yang cukup besar. Kemudian juga seperti Pinus FSC kita juga bermain di situ karena itu juga cukup. Pinus FSC itu dari mana? Dari Pinus FSC kita banyak dari New Zealand, kemudian Chili dan Brazil. Ya. Banyak juga ya. Biasanya kan New Zealand atau Australia ya saya kira. New Zealand. Iya. Apa itu? Untuk apa tuh Pak biasanya yang pine? Pine banyak dipakai untuk furniture. Banyak dipakai untuk furniture ya. Lebih banyak furniture ya dibandingkan yang kalau yang Eucalyptus grandis yang Chili itu lebih merata ya 60% furniture. Itu kenapa kok lebih banyak furniture atau? Nah itu Pak, sebetulnya kalau kita melihat pinus kita itu juga nggak jelek, pinus domestik. Cuma mahal kan? Bedanya pinus kita sama pinus import itu adalah kalau saya melihatnya di handling ya Pak.
di handling, sehingga karena modelnya kalau pinus di tempat kita tuh kan clear cut kan, ya, Februari potong semuanya kemudian Permajaan. ditumpuk, nah udah nggak ada ini. iya Karena permajaan kan. betul. Sementara kalau di luar itu kan mereka potong sesuai kebutuhan. Iya betul. Jadi somil mereka disuplai sesuai dengan kebutuhan mereka tiap minggu. Logs yang disuplai ke somil itu selalu fresh logs. Iya. Fresh log. Nah, kita juga bisa melihat pine yang kita import itu biasanya juga dia lebar, panjang 4 meter up. Jadi secara proses itu yieldnya juga lebih bagus, prosesnya juga lebih cepat, Pak. Iya. Itu yang kekuatan yang dari itu ya. Betul. Apalagi seperti sekarang dengan harga pine yang turun cukup drastis, selisihnya jadi nggak terlalu banyak dengan pinus lokal. Kalau selisih sudah tidak terlalu banyak, kemudian juga yieldnya lebih tinggi, prosesnya lebih cepat, gitu kan? Itu yang lebih ini. Ya. Udah gitu efektif lagi. Yang penting itu ya sertifikat ya. Iya. Sekarang kan diminta terus kan. Betul. Nah, kalau kan dua itu ya. Dulu kan Pak Fuad pernah cerita tentang board yang anti api dan Iya, sebagainya. panel. Cuma itu kan ini Pak. Jadi itu proyek-proyek khusus ya. Jadi untuk fire retardant panels ya. Memang kita masih bermain di produk-produk panels maupun veneer yang unik. Itu kita masih di situ. Cuma segmen itu biasanya kan banyak di project kan. Iya. Nah kita nunggu ini nanti yang project terbesar. Sudah. Nah, ditawarkan di sana. veneer ya, Ya, veneer banyak. sekarang yang paling banyak masih veneer komoditi Pak. Oke. Veneer oak, veneer red oak, veneer komoditi lah. Oke. Pine segala macam. Itu pasarnya kemana Pak kalau dari ABP sendiri? Furniture. Ke furniture. Furniture. Oke. Tapi biasanya untuk top table ya, top table atau Banyak sih Pak. Tabletop, cabinet. Ya, betul ya. Nah, kalau dilihat dari kondisi 2023, apa nih yang bisa ditawarkan oleh APP Timber gitu kan? Sekarang posisinya di tengah nih, di Kendal. Tahun sudah sampai ujung ke ujung gitu kan? Iya. Apa yang mau ditawarkan gitu dari APP Timber gitu? Ya kalau price nggak bisa dikotak-katik lah ya. ya, memang kita mesti selalu berbenah Pak, itu wajib ya. Kita membenahi kelemahan-kelemahan secara internal dan kemudian memperbaiki service ke customer. Ya cukup umum sih ya Pak. Iya, cukup umum. Karena ya memang bisnis ini unik sih kalau saya lihatnya. Bisnis kayu itu unik dan kita beda dengan model-model bisnis lain yang kita bisa ikut pameran dan kemudian dapat order gitu. Itu iya juga, tapi sebetulnya lebih ke memahami kebutuhan customer. Memahami kebutuhan customer, kemudian mencarikan solusi. Solusi atau alternatif solusi. Seperti contoh, kenapa kita masih tetap fokus untuk Eucalyptus grandis misalnya. Karena Eucalyptus grandis pun bisa dipakai untuk sebagai alternatifnya red meranti. Meranti yang banyak dipakai oleh pabrik pintu. Seratnya hampir sama, sifat-sifatnya juga hampir sama. Selama ini masih belum bisa, tapi bukan berarti bahwa itu tidak bisa. Nah, itu perlu usaha yang lebih
dan pengamatan yang lebih jeli untuk mencari celah gimana caranya supaya bisa masuk juga ke segmen pintu. Ya. Oke. Tapi kan alternatif itu kan tidak harus selalu sama, itu tidak ya? harus selalu sama. Tidak selalu harus sama, tapi setara. Iya. Begitu kan? Ya. Kira-kira apa yang bisa disosialisasikan di doors itu industri kayu? Karena kan jumlahnya gede itu Pak. Iya. Tetap kita juga mesti mengiringi ya Pak, mengiringi kebutuhan dan demand dari segmen bisnis tersebut. Jadi semisal begini, kalau ternyata pasar dari pabrik pintu itu ternyata kok lebih banyak fokus ke UK. Ya. Nah, UK ini permintaannya bisa jadi bukan meranti misalnya. Ya. Dia lebih lari ke oak. Nah, tentu saja kita harus mengiringi. Ya. Kita tidak bisa dong hanya kamu harus pakai garis kalau gitu nggak bisa jualan. Nah, kita mesti mengiringi kebutuhan dari customer. Jadi yang bisa kami tawarkan apa? Yang jelas kalau dari dulu sampai sekarang kita tetap masih merasa bahwa FSC certified product itu adalah produk unggulan yang kita masih bisa pasang sebagai produk unggulan kami. Nah, kita tentu saja harus gimana caranya supaya source kami itu lebih kuat. Bagaimana partner kami untuk bisa mensuplai secara lebih reliable dari sisi quality, dari sisi quality, delivery maupun juga tentu saja pricing, ya kan? Nah itu Pak, tinggal di jalannya tetap kita ngetut deh, mau demandnya ke mana ya kita ngikut. Cuma development tetap kita lakukan, ya, karena itu future. FSC certified selain eucalyptus sama pine, apalagi nih yang di? Kalau kita melihat di APB spesies yang bisa supply dalam jumlah cukup besar untuk FSC itu ya eucalyptus, kemudian beech. Oke. Ini beechnya tentu atau? Pine nomor satu ya Pak, secara kuantiti ya. Pine, kemudian eucalyptus, kemudian beech, European beech, kemudian European oak. Nah, saya melihat 4 spesies ini yang secara demand di Indonesia masih bisa kita develop. Untuk pasarnya untuk itu. Ada juga source FSC yang lain seperti misalnya FSC okume itu juga untuk alternatif meranti. Okume yang Afrika ya? African okume. Memang kita mesti menjelaskan ke customer, terutama untuk mereka yang baru bermain dengan kayu-kayu es hardwood, kita mesti memberikan penjelasan yang cukup bisa dipahami. Kalau perlu lampirkan grading rules atau katakanlah summary grading rules di kontrak. Jadi supaya ketika mereka terima barang itu tidak terjadi kejutan. Jadi menjelaskan ke customer. Jadi ada penjelasan grading dari masing-masing produk. Itu yang menjadi basic knowledge dari tim sales kami. Mereka harus paham gradingnya New Zealand seperti apa, gradingnya Brazil seperti apa. Jadi pada saat mereka katakanlah customer, Pak, saya nggak punya radiata, saya ganti Taeda ya. Nah ini harus menjelaskan bedanya apa, terus secara grading bedanya apa, sehingga pada saat barang datang itu tidak terjadi dispute. Atau kalau perlu misalnya ada customer yang baru order, pada saat barang datang kita juga datang, kita lihat bareng-bareng, kita berikan penjelasan. Dan kalaupun toh pada saat terjadi
dispute ya Pak, misalnya secara incoming material control dari customer ternyata mendapatkan ada yang tidak sesuai secara kualitas, secara quality, kita harus bisa berdiri di tengah-tengah Pak Nek, ya. Jangan, kita harus bisa juga membela kepentingan customer, pada saat yang sama kita juga mesti bisa membela kepentingan partner kita. Karena terkadang komplain, klaim itu terjadi karena kekurang pahaman. Iya, betul. Ya kan Pak? Contoh, orang beli American Oak 2 kom. Ya, 2 kom. Waktu itu mereka dapatkan beberapa lembar yang full pinhole. Iya. Langsung reject. Nah, kita mesti bisa menjelaskan 2 kom itu apa? Karena 2 kom ini ada 2 kom dan 2A kom, ya, 2B sama 2A. Nah, kita mesti menjelaskan ke customer sebelum mereka order, Pak. Iya. Sehingga tidak terjadi dispute kemudian. Itu suatu kewajiban di mana semua tim sales kami itu mesti paham kredit. Iya. Nah, balik kalau pertanyaan Bapak tadi, apa yang bisa kita tawarkan? Yang kami tawarkan ya tim sales yang betul-betul memahami produk yang kami jual. Jadi produk knowledge itu ya. Dan tim sales yang bisa memahami problem yang dihadapi customer. Nah, kita bisa bermain bagaimana ngelingkan ini, Pak. Iya. Oke.